Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Geopark Ciletu yang berada di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu destinasi wisata yang bukan hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal namun juga mancanegara. Keunikan yang dimiliki oleh pariwisata dan juga perekonomian yang ada di Kabupaten Sukabumi menjadi sektor yang membuat unggul kabupaten tersebut. Dan berikut kami akan mengajak Anda untuk menikmati bagaimana pesona dari Geopark Ciletu yang berada di Palabuhan Ratu Sukabumi. Kabupaten Sukabumi, daerah yang memiliki luas 11,72% dari luas wilayah Jawa Barat ini sering disebut dengan julukan tanah yang disukai, dengan ibu kota Palabuhan Ratu. Masyarakat Kabupaten Sukabumi memiliki kebanggaan tersendiri akan daerahnya karena memiliki lokasi wisata yang lengkap seperti gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya atau biasa mereka sebut dengan julukan Gurilaps. Bukan hanya wisatawan lokal, berbagai wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi ini juga menjadi sasaran berlibur dan juga edukasi bagi wisatawan mancanegara. Halo pemirsa, apa kabar? Kumadamang, Sampurasun. Kali ini saya Jondi, asli putra Kabupaten Sukabumi, tentunya ingin mengajak Anda pemirsa untuk menikmati salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Sukabumi. Namun pemirsa, bukan hanya terkenal di Kabupaten Sukabumi, hingga ke mancanegara. Yap pemirsa, Geopark Ciletu. Setelah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Geopark, Ciletu terus berbenah untuk meningkatkan potensi yang ada. Nah pemirsa, bagaimana serunya berwisata di Geopark Ciletu? Ayo ikuti saya. Hayu ngiring. Kabupaten Sukabumi memiliki dua sektor unggulan, yakni pertanian dan juga pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat gencar dan fokus untuk mengembangkan kedua sektor tersebut karena terbukti mampu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Kalau lihat sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi ya, ini luar biasa, dan kabupaten ini adalah kabupaten terluas di Jawa dan Bali yang kedua setelah Banyuwangi. Di Sukabumi segala yang terpikirkan oleh kita itu ada. Nah, potensi ini bersinggungan juga bagaimana ketika wilayah pertanian ini yang di sekitaran itu adalah juga potensi pariwisata yang memungkinkan untuk diungkit menjadi mata pencaharian untuk mereka. Banyak sekali potensi hasil pertanian yang dimungkinkan untuk bisa menunjang pariwisata. Kalau orang Jakarta datang melakukan kegiatan arung jeram, jangan sampai pulangnya itu bawa baju basah, tapi bawa baju basah plus oleh-oleh. Nah, oleh-oleh inilah yang harus kita dorong dari peran hasil usaha tani, dari masyarakat yang bergerak di pertanian dengan spesifikasi mana sih hasil dari pertanian yang bisa diolah. Branding ini mungkin bisa menjawab persoalan bagaimana nanti kebijakan untuk peningkatan pariwisata itu, khusus untuk Geopark lah ya, karena potensi yang pariwisata yang lain di Sukabumi banyak yang dimungkinkan untuk didorong. Tapi balik lagi, masyarakatnya ketika diajak untuk menjadikan wilayah atau tempat mereka atau kampung mereka menjadi destinasi itu siap tidak. Karena di Sukabumi potensinya luar biasa. Inilah yang tentunya bisa dijual dibandingkan nanti kebijakan kepada industri manufaktur. Biarlah industri manufaktur ada di utara. Bapak Presiden sudah melihat Perpres 87 itu bahwa Jabar Selatan itu untuk penunjang ekosistem. Nah, Sukabumi bisa dipakai acuan. Nah pemirsa, lokasi pertama yang akan saya kenalkan kepada Anda adalah Geysir Cisolok yang terletak di Kecamatan Cisolok. Kalau dari Palabuhan Ratu, kira-kira kita membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa sampai di objek wisata ini.
Geysir adalah sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap ke udara yang muncul karena adanya proses hidrogeologi. Geysir Cisolok digunakan sebagai kawasan wisata untuk pemandian air panas. Beberapa dari mereka percaya jika mandi di air panas ini akan mampu mengangkat beberapa penyakit kulit. Wah, meskipun weekday, pengunjung di sini tidak pernah sepi loh pemirsa. Selain itu, di sini juga disediakan ruang untuk berkumpul apabila Anda datang berombongan. Dan juga jangan takut basah ya pemirsa, karena di kawasan wisata Geysir Cisolok juga banyak pedagang yang menjual pakaian. Nah pemirsa, ada kejutan nih buat pemirsa. Konon katanya masak apapun bakal mateng. Nah saya udah punya kejutan nih buat pemirsa. Ini dia nih pemirsa. Tara! Ada 2 butir telur pemirsa. Dan nanti kita langsung celupin di air panas ini. Konon nanti bakal mateng pemirsa. Seperti apa? Ikuti saya pemirsa. Tetap di Geysir Cisolok pemirsa. Nah, benar saja pemirsa, cukup 10 menit akhirnya telur yang saya rebus di Geysir Cisolok ini pun matang. Yuk langsung kita santap. Mantap sekali pemirsa, mateng. Enak pemirsa. Nah pemirsa, sekarang saatnya kita menuju ke objek wisata berikutnya. Oh iya, perjalanan saya menjelajahi wisata di Geopark Ciletuh kali ini akan ditemani oleh Kang Anugrah yang juga merupakan putra asli Kabupaten Sukabumi dan pastinya sudah sangat paham mengenai kawasan Geopark Ciletuh. Selain pantai, di kawasan Geopark Ciletuh ini juga dikelilingi oleh curug yang sangat menawan. Salah satunya Curug Cimarinjung. Curug Cimarinjung ini terbentuk karena proses tektonik yang juga membentuk mega amfiteater Ciletuh dari erosi air sungai. Namun sayang sekali saat ini kondisi airnya sedang berwarna coklat dikarenakan baru beberapa hari ini daerah Ciletuh Palabuhan Ratu terjadi hujan deras yang mengakibatkan warna air di Curug Cimarinjung ini menjadi keruh. Tapi tidak masalah, pemandangan di sekitar Curug Cimarinjung ini tetap keren kok pemirsa. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini apakah Anda sudah tertarik untuk berkunjung ke Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu? Sebelum menjadi geopark sebetulnya belasan tahun sebelumnya wilayah geopark itu sangat tidak dikenal. Tetapi ini adalah menjadi laboratorium lapangannya Fakultas Geologi Unpad. Nah kemudian pada tahun 2013 begitu Pak Gubernur Jawa Barat saat itu ingin punya geopark di Jawa Barat. Begitu ada keinginan punya geopark di Jawa Barat, data sudah tersedia karena penelitian dari Unpad sudah begitu banyak. Sehingga kemudian dari 2013 kemudian terus berproses sosialisasi ke lapangan 2014 dan sebagainya. Di akhir 2015 itu sudah ditetapkan sebagai geopark nasional. Tetapi waktu itu baru 2 kecamatan, yaitu Cimas dan Cilacap. Pada tahun 2014 sebelum itu ditetapkan sebetulnya sudah kita datangkan advisory mission dari Malaysia, Langkawi, yang Profesor Ibrahim Komo untuk memberikan saran-saran kepada kita begitu. Kemudian setelah ditetapkan menjadi geopark nasional 2015 dengan 2 kecamatan, datang lagi advisory mission dari UNESCO yang ingin supaya ini jangan hanya 2 kecamatan terlalu kecil, sehingga oleh Guy Martini disarankan menjadi 8 kecamatan mulai dari Cisolok, Cikakak, Pelabuhan Ratu, Simpenan, Waluran, Cilacap, Cimas. Nah, 2016 kemudian pada bulan Juni kita punya 2 sertifikat jadi 2015 Geopark Nasional dengan 2 kecamatan, kemudian 2016 di bulan Juni ditetapkan lagi sebagai Geopark Nasional dengan 8 kecamatan, 2 sertifikat itu ya. Kita presentasi di Global Geopark Network Symposium, Asia Pacific Geopark Network Symposium,
Kemudian 2017 kita sudah dinilai oleh UNESCO, dinilai layak untuk diajukan menjadi anggota Global Geopark Network. Sehingga pada bulan September 2017 kita dinilai oleh mereka. Asesor datang dan kemudian pada April 2018 tanggal 17 kita sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dengan nama Cilatuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Tagline dari Geopark adalah memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Nah, memuliakan buminya ini kita sudah upayakan terus dan jangan sampai rusak dengan prinsip konservasi, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakatnya itu bisa terjadi. Pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat wisata edukasi yang masih berada di kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu, yakni Kampung Hanjeli. Nah, ini dia Abah Asep, pendiri Rumah Hanjeli Abah Asep. Sejak tahun 2013, Abah Asep bersama dengan masyarakat sekitar melakukan konservasi dan pembudidayaan hanjeli yang diproduksi menjadi berbagai olahan, mulai dari pangan hingga aksesoris. Beruntung sekali hari ini saya berkesempatan untuk menyaksikan bagaimana proses panen hingga pembuatan bubur hanjeli. Hanjeli merupakan tumbuhan biji-bijian tropika dari suku padi-padian atau Poaceae yang berasal dari Asia Timur. Oh, jadi ini ya, Bah, perkebunan hanjeli ini, Ya, Bah? betul. Ini luasnya sekitar 5.000 sampai 1 hektaran lebih. Kita lokasinya bukan hanya di satu tempat aja sih. Kita ada di sebelah kanan juga di sana Ada di beberapa banyak tempat lokasi. juga ya, Bah? Betul, betul. Berarti luas sekali ini tanaman hanjeli ini ya, Bah ya? Alhamdulillah. Nah, ini kita mau panen nih. Kebetulan ada Teh Koya. Oh iya. Teh Koya ini Bah. ketua KWT kita. Nah, ini cara panennya kita menggunakan ani-ani atau Ani-ani. etem kalau bahasa Sundanya. Oke. Nah, ini kita praktek langsung bagaimana cara panennya. Ada 2 cara sebetulnya. Ada 2 cara ya, Bah? Ya, pertama pakai etem, satu ya pakai golok. Kalau pakai etem itu kan semuanya panen, sudah pada tua semuanya, udah Iya. siap dipanen. Ini itu baru pakai golok. Tapi kalau sebagian ada yang masih muda, nah Masih itu muda. kita pakai menggunakan etem ini ya, pakai Bah? etem ini. Jadi kita pilih-pilih sebagiannya. Mau cobain belajar Boleh, Bah, ini. etemnya? Coba. Oh, Nah, jadi etem ini ya, Bah ya? ya betul. Etem. Cara Ini etem. ininya gimana Cara nih, Bah? pegangnya, Iya. ya, masuk sini. Iya. Nah, gitu. Oh, gini. Ya, sok coba. Oke, ini ya, Bah ya? Ya. Berarti yang udah tua seperti ini, Ya. Bah? Wah, Oke. Siap. kalau sama Ani itu harus pilih yang udah matang. Oh, di gini ya, Bah ya? Iya. Nah, ini mungkin ya? Iya. Oh, iya. Jadi harus menggunakan etem Ya. ini ya, Bah ya? Etem ini buat sambil buat itu aja. Ya. Kalau pakai Ani itu, ini tangannya harus goyang semuanya. Oh, harus Ini goyang. dijepit, Nah, jadi itu supaya nggak dijepit. lepas. Oh, Jadi gitu. tahan, Iya, iya. digeser. Nah. Jadi lebih Oh, gampang. iya, iya, iya. Proses pembuatan hanjeli pun cukup sederhana. Setelah dipanen, biji hanjeli kemudian dijemur. Lalu dilakukan proses penumbukan. Selain diolah menjadi bahan pangan, hanjeli ini juga diolah menjadi berbagai jenis aksesoris yang tak kalah indahnya pemirsa. Biasa disapa dengan panggilan Bu Haji. Di rumah aksesoris hanjeli ini, Bu Haji akan mengajarkan kita bagaimana cara membuat kerajinan dari hanjeli seperti gelang, kalung, tasbih, tas, dan lain-lainnya. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp10.000. Abah Asep juga mengajak saya untuk mencicipi aneka olahan makanan dari hanjeli. Dan yang membuat saya kagum, yakni meskipun berada di desa, ternyata SDM di sini juga tidak kalah dari tempat-tempat wisata yang lain. Salah satunya adalah Teh Wati. Teh Wati ini merupakan tour guide di desa wisata Hanjeli. Teh Wati seringkali menggunakan bahasa Inggris kepada pengunjung untuk menjelaskan beberapa hal mengenai desa wisata Hanjeli. In Waluran, we have 3 kind of hanjeli. The first is hanjeli ketan. The color is white, then skin is thin. Then the second is hanjeli batok. Hanjeli batok, the color is light brown. This harder than hanjeli ketan, but still can be opened. Then the third one is hanjeli batu. Hanjeli batu is too hard, so cannot do it.
Hanjeli many benefits such as this rich of calcium, so good for bone. Then also gluten free, so safe for diabetes. Nah, saat yang dari tadi saya tunggu-tunggu nih pemirsa. Menyantap bubur hanjeli. Kalau kurang manis bisa ditambahin. Oh gitu, enak banget ini Tewati ya. Bubur hanjeli ini. Pakai gula aren asli. Asli ini ya. Asli. Gula ini, jadi manisnya pun manis asli dari gula aren ini ya Mbak. Pakai ini yang putih-putih santan. Santannya ya. Burhan memang enak. Bubur hanjeli hanya di Waluran. Hanjeli, 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 ayah di Waluran. Kalau Anda ke Geopark Ciletuh, jangan lupa untuk mampir ke Puncak Dharma ya pemirsa. Di sini Anda akan melihat keindahan Geopark Ciletuh secara menyeluruh, pemandangan dari Puncak Dharma. Nah pemirsa, kumaha hoyong amengan ke Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Hayu urang ngiring ke Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Nah pemirsa, bagaimana? Sudah mengatur jadwal liburan untuk berkunjung ke kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu? Begitulah keindahan dan keunikan yang ada di Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Kolaborasi dari berbagai pihak yang menjadi kunci untuk menjaga keelokan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Yang bermanfaat bagi berbagai aspek dari mulai wisata, ekonomi, hingga edukasi. Saya Jordi, sampai jumpa. Sampurasun. Pemirsa, itulah informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GBR TV. Pemirsa, dukung terus Migrasi TV Digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Mona Azari pamit, selamat malam dan sampai jumpa.